Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Senpai Channel dan kita akan berdiskusi mengenai kedudukan dan jenis hukum pajak. Jadi posisi hukum pajak itu berada di mana dan kemudian jenis-jenis hukum pajak itu bagaimana. Nah, eh, ini berdasarkan Profesor Adriani ya. Jadi Profesor Adriani itu adalah profesor di bidang perpajakan dari Universitas Amsterdam Belanda. Beliau menempatkan eh, kedudukan hukum pajak dan juga ini masih berlaku juga di Indonesia karena kita menganut perpajakan masih merupakan warisan Belanda walaupun dalam undang-undangnya ada beberapa yang sudah diatur secara khusus menyesuaikan kondisi di Indonesia. Jadi hukum itu dibagi menjadi dua golongan besar, yakni hukum perdata dan juga hukum publik. Hukum perdata ini mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat. Adapun hukum publik ini mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Pada hukum perdata, di sana ada dua jenis hukum, yakni hukum perdata itu sendiri atau Burgerlijk Wetboek dan juga ada hukum dagang. Sedangkan pada hukum publik ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan ada hukum pajak serta hukum pidana. Nah, menurut Profesor Adriani ini, hukum pajak itu berdiri sendiri terlepas dari hukum tata usaha negara. Karena sifatnya sangat spesifik, berbeda dengan tata usaha negara yang lainnya. Kemudian yang kedua, hukum pajak ini memiliki tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif. Dan yang ketiga, digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan mempunyai istilah-istilah tersendiri di bidang perpajakan. Jadi seperti ini kedudukannya dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, bahwasanya hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik dan terpisah dengan hukum tata negara atau tata usaha negara. Kemudian bagaimana hubungan antara hukum pajak, hukum pidana, dan hukum perdata? Tentu kalau misalnya saya ditanya hubungan, biasanya saya selalu menjawab, hubungannya baik-baik saja, alhamdulillah. Namun bukan itu maksudnya. Ya, bahwa di sana adalah hukum pajak ini mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang kurang lebih ini disebut sebagai tatustan ya, yang diatur dalam hukum perdata. Dan juga ketentuan hukum pajak ini mengesampingkan ketentuan dalam hukum pajak, yang artinya hukum pajak ini adalah lex specialis dan kita melihat dalam kaidah hukum di sana ada disebutkan bahwa lex specialis derogat lex generale, yang artinya hukum yang mengatur secara lebih spesifik, secara lebih spesialis itu lebih diambil atau lebih berlaku dibandingkan yang mengatur secara umum. Kemudian kita juga melihat hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana di sana di dalam Undang-Undang Perpajakan pada pasal 36 di sana ada dan juga pasal yang lainnya di sana ada mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan itu diancam dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga Undang-Undang Perpajakan. Misalnya mengenai rahasia jabatan. Rahasia jabatan diatur dalam pasal 322 KUHP dan rahasia jabatan juga diatur dalam pasal 41 KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yakni mengenai rahasia
jabatan Fiskus bahwa Fiskus itu tidak boleh membocorkan rahasia mengenai, wajib pajak ke pihak lainnya. Kemudian diatur juga mengenai adanya pemalsuan surat atau, dalam istilah pajak adalah pemalsuan, dokumen. Di dalam KUHP diatur dalam pasal 236 dan juga di pajak ini diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf F KUP ya. Di KUHP di sana ada, ancaman tidak pidana di bidang perpajakan juga. Yakni ASN dilarang ya ini ya, menerima suap atau hadiah atau pemberian, kemudian diancam dengan pasal 209, 418, dan 419 KUHP. Kemudian kalau misalnya di, perpajakan sendiri, ada sanksi pegawai pajak bagi yang melanggar hal yang di atas tadi, diatur dalam pasal 36 KUP. Nah, jadi antara hukum pajak dengan hukum, pidana di sana ada link, ada hubungan ya. Dan juga antara hukum pajak dengan hukum, perdata juga ada linknya. Ada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perdata dan juga diatur dalam Undang-Undang Pajak. Ada hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur juga dalam Undang-Undang Pajak. Namun di sini adalah hukum pajak ini bersifat lex specialis. Kita lanjutkan kepada, pembagian, hukum pajak, ya kan. Nah, di sana ada, 2 pembagian, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Atau kalau misalnya menyebut material dan formal juga boleh ya. Nah, hukum pajak material ini memuat norma yang mengatur mengenai objek, subjek, tarif, dan timbulnya pajak itu sendiri. Seperti contohnya adalah Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN, ya kan. Nah, adapun hukum pajak formal memuat norma yang mengatur mengenai cara bagaimana hukum pajak material ini menjadi kenyataan atau bisa diterapkan atau bisa berlaku. Kemudian juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran, pembukuan, pemeriksaan, penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, penyidikan, dan sanksi ya kan. Nah, ini contohnya adalah mengenai, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPSP. PPSP ini penagihan pajak dengan, surat paksa. Sehingga kita jabarkan lagi bahwa hukum pajak material ini memuat keadaan-keadaan perbuatan yang peristiwa hukum, ya kan, yang harus dikenakan pajak, kemudian siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, kemudian besarnya pajak itu berapa. Adapun, hukum pajak formal, ini peraturan-peraturannya mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan, kemudian memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, termasuk sanksinya, dan juga kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak, ini hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bagi Fiskus, hak dan kewajiban wajib pajak. Namun kita juga tahu bahwasanya di sana ada, eee, hukum atau misalnya mix antara atau campuran antara hukum pajak material dan hukum pajak formal, yaitu yang tertera pada Undang-Undang, PBB ya. Ini PBB, Undang-Undang BPHTB, dan juga Undang-Undang Bea Materai. Di sana mengatur, formalnya dan juga mengatur materialnya. Jadi mengatur kedua hal tersebut dalam satu undang-undang. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Senpai channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.